Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Hobi Komputer bersama Pak Henry di sini. Dan hari ini kita mau membahas tentang count, countif, dan konta. Apa perbedaan antara ketiganya? Tapi sebelum itu, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan update video terbaru. Nah, count itu digunakan untuk menghitung data berdasarkan dari nilainya, ya. Nah, nilainya itu berupa angka. Nah, sedangkan kalau konta itu nilainya berupa karakter atau huruf, ya. Jadi kita bisa menghitung berapa sih jumlah data dari sekelompok data, ya, dengan menggunakan konta, ya. Kemudian yang ketiga ada lagi yang namanya countif, ya. Apa sih countif? Countif itu gunanya untuk menghitung data berdasarkan kriteria yang kita tentukan. Contoh, kita ingin menghitung data berapa sih jumlah anak laki-laki. Nah, dari kumpulan data katakanlah total pegawai. Nah, itu ya. Nah, itu menggunakan countif. Untuk lebih jelasnya kita saksikan videonya. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang rumus count. Rumus count gunanya untuk menghitung banyaknya data atau sel yang berisi angka atau data terhitung. Sel yang bernilai numerik, baik dalam format desimal, akunting, tanggal, atau waktu akan terhitung. Nah, contohnya di sini kita ada data angka, ada data teks, dan ada data tanggal. Nah, di sini rumusnya adalah sama dengan count, buka kurung, kita blok datanya, kemudian kita tutup kurung, kemudian kita tekan tombol Enter. Maka dia akan menghitung jumlahnya ada 3. Di mana di sini ada 2000, 50.000, dan 16 bulan 11 2020. Di sini ada 3 buah data yang mempunyai angka. Sedangkan 2 ini adalah teks. Jadi dia tidak dapat menghitung teks. Kemudian rumus berikutnya ada namanya rumus konta. Konta ini sel yang berisi teks atau karakter maupun angka dapat dihitung menggunakan rumus konta. Contohnya di sini ada nama mahasiswa, di mana kita dapat menggunakan sama dengan konta, buka kurung, kemudian kita blok dari atas sampai ke bawah. Ya, tutup kurung, Enter. Maka di sini jumlahnya ada 12. Karena di sini jumlah mahasiswanya ada 12. Ya. Jadi kalau misalnya dia huruf atau teks, dia akan menjumlah. Nah, ini juga bisa berupa angka ya. Jadi contoh di sini kita ganti menjadi 1200. Ini kita ganti menjadi 8000. Nah, maka dia tetap menghitung ya. Jadi dia bisa teks ataupun angka. Nah, kemudian di sini ada bulan ya. Sama rumusnya sama dengan konta, buka kurung. Kita blok dari sini sampai sini. Kemudian kita tutup kurung, kita Enter. Nah, maka di sini dia akan menghitung ada 6 bulan di sini. Kemudian berikutnya mata kuliah ya. Sama rumusnya sama dengan konta, buka kurung. Kita blok dari atas sampai bawah. Tutup kurung, Enter. Maka ada 7 mata kuliah di sini. Nah, kemudian berikutnya kita akan belajar namanya countif. Nah, countif di sini contohnya ada nama pegawai dan jenis kelamin ya. Dimana kita ingin menghitung berapa sih jumlah pegawai laki-laki dan berapa sih pegawai perempuan ya. Nah, dengan cara rumusnya adalah sama dengan countif, buka kurung, kita blok dari datanya dari awal sampai akhir. Di sini ya, kita blok dari awal sampai akhir. Kemudian kita tutup kurung, kemudian kita Enter. Oke, kita tambahkan kriterianya ya, koma ya. Nah, kita mau kriterianya apa nih? Contoh di sini laki-laki ya. Kita ingin mencari data yang laki-laki saja ya. Laki-laki. Oke, kita tekan Enter.
Kita lihat lagi di sini. D1 sampai D13, D4 ya. Oke, kita tambahkan di sini pemisahnya titik koma ya. Kita enter. Oke, maka dia akan menghasilkan ada 5 karyawan atau pegawai laki-laki di sini ya. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, benar ya rumusnya. Ini rumusnya. Kemudian untuk jumlah pegawai perempuan atau mahasiswa perempuan, kita bisa menambahkan di sini, ini pegawai ya, pegawai, ini juga pegawai ya. Oke, kita ingin menghitung berapa jumlah pegawainya, sama dengan count if, ya, count if, buka kurung, di blok dari atas sampai bawah. Oke. Kemudian titik koma, tanda petik, perempuan. Oke, tutup kurung, dan enter. Maka di sini ada 5 buah atau 5 orang pegawai perempuan. Ya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Benar ya? Ada 5 pegawai laki-laki dan ada 5 pegawai perempuan. Kemudian count if yang kedua, kita ingin menghitung berapa jumlah semua mahasiswa. Di sini sama dengan count konta ya. Kita ingin menghitung dari namanya saja ya. Kita blok, tutup kurung, enter. Maka ada 10 mahasiswa ya. Ini rumusnya adalah sama dengan konta ya, dari B5 sampai B14 ya. Kemudian jumlah nilai di atas 70. Kita lihat di sini dari nilai Pancasila ya. Kita buat rumusnya sama dengan count if, buka kurung, kita blok dari sini sampai sini, titik koma, kriterianya adalah lebih besar dari 70 ya. Berarti di sini kriterianya lebih besar 70. Oke, kita tutup kurung, enter. Oke, di sini ada tanda kutip ya. Tambahkan tanda kutip. Oke, ternyata ada 8 orang yang nilainya di atas 70. Oke. Kemudian untuk nilai agama di atas 70, sama rumusnya sama dengan count if, buka kurung, kita blok dari nilai agama, kemudian kita titik koma, tanda kutip, lebih besar dari 70 ya. 70, tanda kutip lagi, tutup kurung. Oke. Kemudian kita enter. Nah, maka ada 2 orang yang nilai agamanya di atas 70. Oke. Ya, ada 2 orang ya. Kemudian untuk yang berikutnya jumlah nilai etika di atas 70. Sama rumusnya sama dengan count if, buka kurung ya, kita tarik dari atas sampai bawah nilainya. Kemudian titik koma, tanda kutip, lebih besar 70, tanda kutip lagi. Kemudian tutup kurung, kita enter. Nah, ternyata ada 3 orang ya. Nah, kemudian untuk rata-rata ya, kita buat nilai rata-ratanya dulu sama dengan average ya. Average, buka kurung, dari sini sampai sini. Tutup kurung, enter. Oke. Nah, karena datanya ini sama, rumusnya kita tarik aja ke bawah. Ya. Maka dia akan mengkopikan rumusnya ke bawah. Oke. Kemudian di sini dia ingin menghitung jumlah rata-rata di atas 70. Maka rumusnya adalah sama dengan count if, buka kurung, kita blok dari atas sampai bawah.
ya, nilai rata-ratanya. Kemudian titik koma, tanda kutip, lebih besar 70, tanda kutip, tutup kurung, enter. Maka ada 3 orang ya, yang nilainya di atas 70. Oke, rumusnya kita kasih lihat ya. Rumusnya. Oke, ini rumus yang CONIF ya. Oke, ini rumus yang CONIF lagi. Ini juga CONIF lagi. Oke. Oke ya, ini rumusnya. Ini untuk rumus CONIF ya. Baiklah teman-teman, bagi yang ingin bertanya silakan di kolom komentar. Oke, kemudian untuk rumus berikutnya ada rumus produk ya. Rumus produk ini untuk mengkalikan ya. Contoh di sini sama dengan produk buka kurung ya. Kita blok 2, 3, 5 ya. Kita tutup kurung. Nah, maka dia akan mengkalikan 2 dikali 3 dikali 5 ya. Hasilnya adalah 30. Nah, sama dengan ini ya. Kalau kita ingin mengkalikan, itu ada menggunakan rumus produk ya. Kemudian berikutnya ada rumus len ya. Rumus len ini fungsinya untuk menghitung jumlah karakter di dalam Excel. Contoh, di sini ada berapa huruf Pancasila? Ada 9 ya. Tapi kita menggunakan rumus sama dengan len, buka kurung, kemudian kita klik Pancasilanya, tutup kurung. Nah, maka dia akan menghitung berapa jumlah hurufnya. Ya, ada 9 huruf. Kemudian berikutnya, ada fungsi berikutnya, ada rumus trim. Ya. Rumus trim digunakan untuk memotong karakter yang ada spasinya. Ya. Contoh di sini, di teks ini ada 14 karakter ya, karena dia ada spasi berlebih ya. Ini ada 14 karakter. Kemudian kita gunakan rumus sama dengan trim, buka kurung, dari sini, maka dia akan memotong spasi-spasi yang berlebihan ini ya. Sehingga dia akan menghasilkan angkanya saja, tidak ada spasinya. Nah, sama seperti ini, ada spasi, dia akan menghilangkan spasinya dengan menggunakan rumus trim. Kemudian ada lagi rumus terakhir ya, ada namanya concatenate. Concatenate ini gunanya untuk menggabungkan teks ya. Jadi contoh di sini ada sama dengan concatenate, buka kurung, kemudian ini titik koma, ini titik koma, ini. Oke, tutup kurung, enter. Maka dia akan menggabungkan ST2019001. Tarik ke bawah. Nah, seperti itu ya. Nah, sama seperti ini. Kita ingin menggabungkan nama depan dan nama belakang. Bisa menggunakan rumus concatenate. Ya, ke kurung. Ini, titik koma. Jika kita ingin menambahkan spasi, kita kasih tanda kutip, spasi, tanda kutip, titik koma lagi. Kemudian sel nama kedua ya. Oke. Ini ada sel C11 ya. C11. Oke. Oke, maka dia akan menghasilkan di sini ada namanya, nama depan dan nama belakang ya. Tinggal kita tarik ke bawah. Oke. Baik teman-teman, bagi teman-teman yang ada kesulitan silakan boleh bertanya ya di kolom komentar ya.